Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Rizky Setiabudi dengan NIM 2307040239. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan topik mengenai neraca pembayaran internasional dan relevansinya terhadap indikator ekonomi terkini, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Internasional. Saya memilih judul neraca pembayaran Indonesia yang stabil tapi rentan. Kemudian, yang pertama, mengapa perlu adanya kesadaran untuk peduli pada neraca pembayaran? Di sini apabila rupiah itu melemah, inflasi naik, atau capital outflow yang tiba-tiba terjadi, itu merupakan akar dari banyaknya masalah ekonomi yang sebenarnya inti utamanya itu dipengaruhi oleh kondisi neraca pembayaran yang tidak stabil, di mana dapat dijelaskan di sini, yaitu ketika rupiah itu melemah seperti pada tahun 2023 sampai 2024, itu bukan hanya soal spekulasi, tapi ini itu terjadi defisit transaksi berjalan atau arus modal yang tidak stabil. Berikutnya ada definisi neraca pembayaran internasional. Itu sebenarnya apa sih? Neraca pembayaran atau BOP, yaitu Balance of Payment, adalah laporan yang mencatat seluruh transaksi ekonomi antara Indonesia dengan dunia internasional yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, ada neraca transaksi berjalan atau disebut juga current account. Hal ini tuh mencakup ekspor dan impor barang ataupun jasa, di mana pendapatan primer seperti bunga dan dividen, dan juga serta transfer seperti remitansi, pendapatan investasi, dan juga transfer seperti remitansi itu yang ada pada TKI. Kemudian yang kedua itu ada neraca modal dan finansial, atau disebut juga dengan capital and financial. Hal ini tuh mencakup arus masuk dan keluar modal seperti investasi asing langsung, portofolio, dan juga utang luar negeri. Selanjutnya ada cadangan devisa, atau kita tahu juga sebutannya yaitu official reserves, di mana ini merupakan cadangan devisa yang dikelola oleh Bank Sentral seperti Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter. Secara lebih singkatnya, misalnya jika contoh yang pertama adalah jika impor itu lebih besar dari ekspor, nanti itu kita akan mengalami defisit transaksi berjalan. Hal ini itu harus ditutupi oleh neraca modal atau dengan cadangan devisa. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah hubungan antar komponen utama dalam neraca pembayaran. Dari komponen utama yang tadi sudah dijelaskan itu memiliki hubungan satu sama lain. Ketiga hubungannya itu menghasilkan spekulasi. Yang pertama yaitu misalnya Indonesia itu harus mendapatkan arus masuk modal dari neraca finansial itu untuk menutupi defisit transaksi berjalan ini. Jika kedua sumber tersebut tidak cukup untuk menutup defisit, maka nanti Bank Indonesia itu harus menggunakan cadangan devisanya. Berarti semua pemasukan dan pengeluaran itu harus seimbang untuk dapat menjaga stabilitas ekonominya. Tanpa keseimbangan itu tuh nanti rupiah itu bisa tertekan dan juga jadi merusak stabilitas ekonomi. Selanjutnya ada data dan indikator terkini. Data ini tuh merupakan data cadangan devisa. Di sini ada miliar USD sama tahun. Sumbernya dari Bank Indonesia, tepatnya pada tahun 2023 sampai awal tahun 2025. Di sini itu terlihat bahwa devisa itu naik ya. Data dari Bank Indonesia ini menunjukkan adanya defisit transaksi berjalan dari tahun 2023 sampai 2025, terutama oleh impor barang konsumsi yang tinggi dan penurunan harga komoditas ekspor utama seperti CPO dan batu bara. Namun dengan banyaknya arus modal dari investasi portofolio, neraca modal dan finansial ini mengalami surplus. Sementara itu cadangan devisa Indonesia itu terus meningkat dari 146 miliar dolar US tahun 2023 sampai sekitar 155 miliar dolar US di tahun 2025 awal. Oke, selanjutnya ada
Relevansi dengan isu aktual, di mana kondisi neraca pembayaran Indonesia itu sangat relevan dengan berbagai isu aktual, tepatnya di tahun 2023 sampai 2024, bahkan di tahun 2025 awal. Beberapa contohnya yang mungkin dapat dijelaskan di sini, yang pertama itu adanya kenaikan suku bunga The Fed yang terjadi di antara rentan 2023 sampai 2025. Pada tahun 2023 dan 2025 itu Federal Reserve Bank Sentral Amerika ini menaikkan suku bunga acuan itu untuk melawan inflasi, sehingga itu terjadi penguatan dolar US itu secara global di seluruh dunia atau dalam lingkupnya sudah internasional. Yang kedua itu ada penurunan harga komoditas ekspor, tepatnya pada tahun 2023 dengan harga crude palm oil, CPO, dan batubara yang merupakan dua komoditas utama ekspor di Indonesia ini mengalami penurunan tajam di pertengahan 2023. Kemudian adanya intervensi Bank Indonesia di pasar valuta asing. Ini tahun 2023 sampai 2024. Tekanan di pasar uang akibat capital outflow dan pelemahan rupiah ini mengakibatkan Bank Indonesia itu harus mengintervensi pasar falas supaya bisa menjaga stabilitas dari rupiah ya. Kemudian dengan adanya isu aktual ini itu mengakibatkan nilai rupiah itu melemah. Nah, ini tertuang dari grafik batang tersebut ya, dimana ini merupakan grafik batang dari nilai tukar rupiah terhadap USD antara rentang 2023 sampai 2024. Meskipun yang tertuang itu cuma sampai 2024, namun data ini tuh sudah diolah dengan data yang terbaru, lebih tepatnya bersumber dari Bank Indonesia, websitenya di Gisdor, tepatnya tahun 2023 sampai 2025 awal. Grafik ini itu menunjukkan tren pelemahan rupiah dari sekitar 15.100 pada Januari 2023 itu menjadi 16.500 pada Oktober 2024 akhir ya. Datanya ini memang terlihat fluktuatif, namun tetap terjadi melemahnya rupiah ya. Penyebab utamanya ini tuh tadi yang sudah dijelaskan dari isu-isu yang memang aktual, itu adanya suku bunga The Fed atau capital outflow dan penurunan harga ekspor komoditas yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Ya, ini berdampak pada tekanan terhadap inflasi serta resiko dari ketidakstabilan nilai tukar yang nantinya akan terjadi terhadap rupiah. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai arus modal, kinerja ekspor, dan ketahanan devisa. Di sini dijelaskan sebabnya. Yang pertama adalah arus modal keluar. Ini mengakibatkan adanya kenaikan suku bunga global, sehingga itu ada keluar dana investasi asing yang terutama dari Indonesia gitu. Kemudian yang kedua ada ekspor dan impor. Ekspor dan impor ini ekspornya turun karena harga komoditasnya itu jadi rendah, dan impor itu tetap tinggi ya, sehingga ini bisa menyebabkan defisit perdagangan yang semakin melebar gitu. Kemudian ada cadangan devisa. Cadangan devisa ini naik dari awalnya 146 USD tadi di tahun 2023 sampai sekitar 155 sampai 156 miliar di awal tahun 2025. Kenaikan ini bisa membantu stabilitas rupiah dan kepercayaan investor, namun sebenarnya memiliki resiko yang rentan. Ya, jadi apa sih sebenarnya pengaruhnya posisi BOP ini terhadap ekonomi makro gitu? Meskipun ada tekanan global di tahun 2023 sampai 2024, surplus neraca berjalan ini sebenarnya membantu untuk menjaga rupiah itu untuk tetap stabil, seperti untuk mencegah krisis dengan cadangan devisa yang cukup. Namun misalnya dengan capital outflow dan peningkatan spread CDS biasanya itu terjadi di negara-negara dengan defisit BOP itu yang jangka panjang. Sedangkan untuk defisit dari sisi yang pertama adalah surplus BOP, ini itu akan membuat cadangan devisa yang kuat, inflasi terkendali, dan fleksibel untuk kebijakan moneter dan fiskal. Namun dari sisi defisit BOP itu, ekonomi itu justru akan rentan terkena masalah eksternal seperti yang tadi dijelaskan. Kenaikan suku bunga US. Suku bunga US ini terjadi secara global dan di luar dari masalah-masalah internal, sehingga mengurangi kemampuan BI untuk mengatasi tekanan global yang terjadi. Selanjutnya,
adalah kesimpulan mengenai strategi dan peran kebijakan dalam menyikapi kondisi BOP yang saat ini. Strategi yang pertama mungkin dilakukan, contohnya seperti dilakukannya diversifikasi ekspor dan substitusi impor. Yang kedua bisa dengan upaya untuk memperkuat remitansi terutama di sektor pariwisata. Untuk peran kebijakannya dari sisi fiskal ada bisa dengan insentif sektor produktif, kemudian adanya defisit APBN yang lebih terkontrol tentunya. Yang kedua dari sisi moneter ada intervensi falas yang selektif, kemudian ada kerjasama swap mata uang, dan yang terakhir ada dari sektor real itu dengan mendorong industri-industri yang berorientasi ekspor dan hilirisasi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai neraca pembayaran Indonesia yang stabil tapi rentan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.